Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janjal Lukman Hakim, NPM 073522111003. Di sini akan melaksanakan UTS Digital Forensik, yakni melakukan analisa terhadap sebuah skenario yang bernama skenario M57 Jin. Langsung saja kita masuk ke dalam detail tugasnya. Skenario M57 Jin adalah skenario disk image tunggal yang melibatkan ekstraksi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif senior. Skenario-nya melibatkan perusahaan startup kecil, yakni M57Biz. Beberapa minggu setelah dimulainya spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan kunci perusahaan, ditemukan diposting ke bagian komentar dari salah satu pesaing perusahaan. Nah, ternyata di sini ada data rahasia atau confidential tersebar, dan kita di sini disuruh untuk analisa bagaimana proses penyebarannya dan di mana siapa pelakunya dan sebagainya. Nah, di sini spreadsheet hanya ada pada salah satu petugas, yakni M57 Jin. Nah, berarti hanya si Jin yang punya. Tapi Jin tuh mengatakan bahwa dia tuh tidak tahu bagaimana data meninggalkan laptopnya dan dia pasti telah diretas. Anda telah diberi satu buah file disk laptop Jin. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana data itu dicuri atau apakah Jin tidak sepolos yang dia klaim. Nah, di sini sudah ada data image-nya dan saya sudah download dan udah diakuisisi di autopsi. Langsung saja. Hal yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisa terhadap penyebaran spreadsheet-nya itu sendiri. Penyebaran di dalam komputer si Jin. Kita cek pada panel kiri sini ada file views, kemudian kita buka file types, kemudian by extension, lalu kita buka documents, dan kita buka office. Di sini kita akan mendapatkan file-file office ya, berupa doc, PPT, dan sebagainya, termasuk yang namanya spreadsheet. Kita bisa susun saja ya, berdasarkan nama di sini. Kayak gini. Nah, di sini telah tersusun. Kita bisa lihat di sini ada file spreadsheet XLS ya, dengan nama perusahaan. Kita bisa tekan dan membuka file tersebut. Nah, file ini berisi sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa isi dari filenya adalah nama daripada employee-nya, kemudian salary-nya, bahkan social security number pun ada di sini. Nah, ini merupakan spreadsheet yang kesebar. Nah, kita cek dulu file metadatanya. Gunanya apa? Untuk mengetahui lokasi daripada si file ini. Dia tuh disimpan pada desktop miliknya si Jin. Oke, ini masuk akal karena sesuai dengan skenario yang dijelaskan tadi bahwa file ini tuh hanya dimiliki oleh si Jin gitu. Dimiliki oleh salah satu employee-nya, yakni si Jin. Nah, kita cek lagi di sini ternyata ada dua spreadsheet dengan nama yang sama. Kita coba tes buka spreadsheet-nya. Isinya juga sama. Dan coba kalau kita buka file metadatanya, dia disimpan di Outlook. Outlook itu adalah email, artinya data ini tidak tersimpan pada komputernya, bukan pada desktop si Jin, melainkan tersebar di email. Nah, di sini kita perlu melakukan analisa pada email yang dimiliki oleh si Jin ini. Nah, perlu diketahui bahwa si company-nya ini M57 itu berbasis online, jadi cukup banyak email yang perlu yang terdapat di sini untuk melakukan analisa. Nah, di sini kita langsung saja untuk memangkas waktu, kita cek created time-nya di sini pada jam 10.28 file yang kekirim ini terbentuk ya. 10.28 tanggal 20. Kita langsung buka saja ke data artifacts untuk mengecek emailnya. Default, kemudian kita ke default lagi. Nah, di sini kita sudah membuka emailnya. Lalu di sini terdapat 261 email. Kita susun saja. Oh, ini sudah tersusun ya data receive-nya. Berdasarkan date receive berarti tanggal atau waktu yang diterima. Pada tanggal 20 jam 10.28. Nah, di sini ada email dengan waktu yang persis, hampir persis. Di sini emailnya tuh berasal dari si Jin. Jin yang mengirim kepada Alison. Alison adalah atasan daripada si Jin. Nah, dengan isi emailnya adalah I've attached the information that you have requested to this email message. Artinya dia telah melampirkan informasi yang diminta oleh si Alison pada email ini. Artinya Alison yang meminta spreadsheet ini. Oke, kita tahan sampai situ dulu. Kita cek pada attachment-nya, benar bahwa si Jin ini yang mengirim file spreadsheet ini kepada Alison. Nah, kita coba cek email Alison yang meminta spreadsheet tersebut. Pada 22.45.
6 menit sebelumnya, Alison ada mengirim sebuah email dengan isi seperti ini. Hi Jin, I'm sorry to bother you, but I really need that information now. This VC guy is being very insistent. Artinya di sini maaf mengganggu, saya sangat membutuhkan informasi itu sekarang gitu. This VC guy itu berarti ada investor itu tuh dia sangat bersikeras untuk melihat spreadsheet ini gitu. Tolong kasih informasi tersebut yang sesuai permintaan saya gitu, yakni the names atau nama, salary atau dan social security number dari semua employee yang dimiliki oleh si M57 ini gitu. Kurang lebih isinya tuh kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa di sini dikirim oleh from alison@m57.biz to george@gmail.com. Ini merupakan indikasi bahwa email tersebut adalah email palsu atau email dari orang bukan asli Alison gitu. Intinya bukan Alison yang kirim lah. Buktinya apa? Karena kalau kita cek dari email-email sebelumnya, Alison itu selalu menggunakan cuma 2 email saja, antara Alex atau alison@m57.biz. Bisa kita cek buktinya di sini adalah ketika pada beberapa jam sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, Jin itu pernah mempertanyakan kayak gini, which email address are you using? Dia tanya ke si Alison yang asli. Apakah alex@m57.biz atau alison@m57.biz. Nah, si Alison udah balas mana ya? Which email? Nah ini. Alison balas setelah 2 menit kemudian dia balas this one obviously. Dia bilang dia balas menggunakan Alex. Nah, berarti salah satu konfirmasi bahwa Alison itu dia tuh akun aslinya adalah Alex 1. Kita coba cek untuk akun yang satunya lagi, yakni akun Alison M57. Nah, Alison M57 juga sudah pernah menggunakan sebelumnya. Jadi bisa dipastikan bahwa Alison tuh hanya menggunakan 2 akun pasti. Nah, itulah kenapa perlu dipertanyakan akun dengan nama george@gmail.com ini apakah benar-benar Alison atau bukan. Selain itu diperkuat juga ketika kita buka headers-nya. Di sini return path-nya adalah Simsong. Padahal pada email-email Alison sebelumnya, return path-nya itu harusnya kembali pada alison@m57.biz. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa ada kecurigaan dengan nama George dan juga si Simsong tadi. Oke, setelah itu kita ternyata ada fakta lagi. Faktanya adalah pada beberapa waktu sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, ini kan jam 10 tadi ya. Si Alison yang meminta informasi tersebut. Pada jam 8:39:57, Alison dengan email yang berbeda, yakni alison@m57.biz, alison@m57.biz. Kalau sekilas kelihatannya tuh kayak akun Alison yang asli kan. Intinya isi daripada pesannya tuh kayak gini. Dia meminta untuk mengirimkan spreadsheet tadi dengan isi yang diminta tadi, kayak nama-nama employees-nya, current salary-nya, kemudian bahkan social security number juga. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada pesan bahwa karena ini adalah hal yang sensitif, because of the sensitive nature of this, please do not include the text of this email in your message to me. Tolong jangan kasih mention ataupun reply ataupun apapun itu dari email ini gitu. Nah, ini indikasinya adalah akun palsu. Kenapa? Karena kalau kita cek di headers, return path-nya itu masih sama dengan akun palsu sebelumnya adalah Simsong. Nah, ini patut dipertanyakan gitu. Nah, setelah itu, padahal si Alison palsu ini udah ngasih tahu bahwa jangan kasih reply, si Jin ini mungkin teledor dan tidak membaca dengan baik, dia malah reply. Di sini, reply background check, setelah beberapa menit kemudian dia reply dengan bilang sure thing gitu. Kayak, oh iya gitu, baik gitu. Nah, akhirnya si pesan sure thing ini justru kekirim ke Alison yang asli, bukan ke Alison yang palsu tadi. Dia malah kekirim ke Alison yang asli. That's why di sini si Alison malah balas,
what's a sure thing gitu, maksudnya apa sure thing gitu, padahal sebelumnya tuh nggak pernah ada pembahasan itu gitu. Akhirnya di sini mulailah dipertanyakan gitu hal-hal yang aneh. Jadi berdasarkan dari analisa susunan email mereka, bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa si Jin ini dia merupakan korban daripada penipuan yang dilaksanakan oleh penipu pastinya, yang seolah-olah menjadi Allison. Jadi melakukan, bisa dibilang, teknik phishing di sini atau mengatasnamakan Allison, dan Allison sendiri tidak tahu menau akan hal tersebut. Jadi secara internal tidak ada yang salah, tidak ada yang merupakan pelakunya, yang ada lakukan gitu. Nah, setelah kesebar, baru spreadsheet tersebut di posting ke kolom komentar dari perusahaan saingan gitu. Nah, kemudian muncullah yang mempertanyakan hal tersebut di sini. Kayak mana ya? Kayak si Bob yang mempertanyakan ya, do you know anything about my social security number being posted on the internet? Somebody just sent me email saying that my name and SSN had been posted. I don't really know what this is about gitu. Dia kasih tahu kalau si Jin tuh tahu nggak gitu soal data dia yang kesebar gitu. Nah, di sini baru mulai aware gitu kesalahannya tuh di mana. Kurang lebih seperti itu ya analisa dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.